Oke, salam fisika. Kesempatan kali ini eh, kita akan membicarakan materi tentang gelombang berjalan fisika kelas 11 ya. Langsung saja. Ya, persamaan gelombang berjalan ya. Nanti kita akan menentukan yang namanya persamaan gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan itu apa? Gelombang berjalan itu adalah gelombang atau getaran yang merambat, yang menjalar ya. Nah, ini dari kiri ke kanan. Kalau saya punya sebuah tali, titik P salah satu ujung ini saya getarkan naik turun, demikian. Nah, maka akan terjadi getaran. Nah, getarannya ini akan merambat. Maka definisi gelombang itu kan getaran yang merambat ya. Nah, ini karena dari kiri ke kanan ya, dengan kecepatan penjalarannya itu adalah V. Nah, syaratnya untuk menguasai materi ini kalian menguasai yang namanya karakteristik gelombang. Di situ besaran-besaran apa saja yang ditentukan kalian harus mengetahui. Apa itu panjang gelombang, apa itu simpangan, apa itu amplitudo, dan apa itu kecepatan, frekuensi, eh, periode dan sebagainya. Oke ya. Kita langsung saja bahas yang namanya persamaan simpangan. Ya, oke. Gelombang berjalan, kita akan menentukan yang namanya persamaan simpangan di titik P yang berjarak X ini dari sumber getar titik A ya. Jadi jika saya memiliki tali, kemudian salah satu ujung di A ini saya getarkan naik turun, maka akan menjalar dari kiri ke kanan dengan kecepatan V. Nanti kecepatan V ini kita tentukan dari persamaan. Nah, sekarang eh, menjalar di titik misalnya sampai di titik P yang berjarak X dari sumber getar, maka simpangan ya, simpangan titik P ini adalah saya tuliskan YP. Nah, atau simpangannya Y di titik P, kita tuliskan A sin, nanti dia hafal WT plus minus K kali X. Ini yang kalian hafal. Nah, Bapak akan membantu menurunkan persamaan ini diperoleh dari mana. Nah, intinya tanda plus minus ini nanti menunjukkan min, kita pakai minus ketika memang gelombang itu menjalar dari kiri ke kanan. Tapi jika gelombang merambat dari kanan ke kiri, maka nanti kita pakai tanda positif. Ya, ya. Tadi Y itu simpangan, A amplitudo, W kecepatan surut, F itu frekuensi, T periode, kemudian T kecil itu waktu getar atau lamanya penjalaran, kemudian K itu adalah bilangan gelombang atau 2pi per lambda, kemudian X-nya itu adalah jarak titik P terhadap sumber getar, kemudian ingat ya, kecepatan rumus umum itu adalah F kali lambda. Ya, sekarang kita turunkan persamaan simpangan gelombang di titik P atau persamaan simpangan di titik P yang berjarak X dari sumber getar dari titik A ya. Ini ketika kelas 10 kalian sudah mempelajari tentang getaran harmonis, sehingga pada persamaan getaran harmonis itu adalah Y, nah, sama dengan A sin theta. Nah, karena ini di titik P, uh, kemudian tetanya itu adalah sudut fase, ya ini disebut sebagai sudut fase. Rumus theta itu sama dengan W kali T, karena di titik P ini saya tulis TP ya. Nah, TP itu adalah waktu getar. Jadi saya gantikan rumusnya bahwa dari titik A ini ya, digetarkan naik turun, maka dia menjalar
sampai menempuh X, berarti waktu karena naik gelombang itu adalah rumus GLP, maka diperoleh T untuk dari A ke P ini lamanya waktu getar itu adalah X per V ya. Nah, ketika saya katakan bahwa sumber getar A, jadi jika A telah bergetar T waktu, nah, kemudian dia menjalar, nah memerlukan waktu X per V, maka titik P telah bergetar. Jadi sekali lagi, jika titik A telah bergetar T waktu, maka titik P telah bergetar, saya tuliskan TP, sama dengan T di sini, dikurangi lamanya penjalaran ya, X per V. Jadi kalau saya katakan bahwa jika titik A, misalnya waktu penjalaran dari A ke P itu perlu waktu 1 sekon, maka ketika saya katakan bahwa titik A telah bergetar 4 sekon, maka titik P telah bergetar 4 dikurangi ini tadi 1, jadi 3 sekon, gitu kan? Ya, mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang maka persamaan TP ini saya tuliskan T dikurang X per V. Dengan demikian, persamaan simpangan di titik P itu bisa saya tuliskan A kali sin W, kemudian TP-nya itu diganti dengan T X per V ya. Kemudian ingat W itu sama dengan 2πf atau 2π per T. Saya pakai yang ini, 2π per T periode. Maka dapat kita tuliskan A sin 2π per T. Saya masukkan ya. Nah, berarti ini kan jadi T per T ya. Min X per V kali T. Nah, V kali T itu sama dengan lambda. Kan dari definisi V sama dengan F kali lambda, F-nya sama dengan seperti, berarti kan diperoleh lambdanya itu adalah V kali T ya. Sekali lagi, saya buktikan bahwa V itu sama dengan F kali lambda, atau boleh lambda per T, maka diperoleh lambda itu sama dengan V kali T ya. Jadi Vt itu T periode, tentu saja V kali T sama dengan lambda. Maka persamaan simpangan itu bisa kita tuliskan A kali sin tadi 2π T per T min X per lambda ya. Nah, kalau 2π-nya saya masukkan, maka diperoleh A sin 2π T per T ya, min 2π X per lambda. Ini adalah omega, maka persamanya bisa saya tuliskan A sin dalam kurung W kali T omega. Kemudian 2π per lambda itu saya ganti dengan simbol K, konstanta bilangan, K kali X ya. Maka ini adalah gelombang, persamaan simpangan gelombang di titik P ya, dirumuskan A sin dalam kurung WT min KX. Oke, paham? Nah, nanti ketika menjalar dari kanan ke kiri, maka TP-nya itu lebih lama bergetarnya, sehingga ketika A telah bergetar T waktu, jadi ketika menjalar dari kanan ke kiri, maka TP itu sama dengan T ditambah X per V ya, sehingga tanda plus ini ya. Nanti silakan kalian coba masukkan untuk dapat persamaan simpangan. Akhirnya yang kalian hafal YP itu sama dengan A sin dalam kurung WT plus minus K kali X. Kita coba soalnya. Nah, bentuk variasi soalnya itu kurang lebih demikian. Jika diketahui persamaan simpangan, maka kalian bisa menentukan besaran-besaran apa saja yang ditanyakan di sini ya. Ada frekuensi, panjang gelombang, ataupun cepat lambat gelombang. Kemudian sebaliknya, kalau dari besaran-besaran, kalian bisa merumuskan persamaan simpangan. Nah, dua variasi soal demikian ya. Contoh variasi yang pertama, persamaan simpangan, kalian hafal A sin
eh, omega T min Kx karena menjalar dari kiri ke kanan ya. Nah, sekarang A-nya itu udah dilihat, ini adalah A, berarti ini 0,04 sin. Nah, ini 0,2 pi ini saya masukkan. Nah, berarti jadi 0,2 pi kali 40 kan sama dengan 8 pi ya, kali T. Min 0,2 pi nya saya masukkan ke sini kali 5, berarti dapat 0,2 kali 5 itu 1, masih ada pi ya, jadi pi x. Pi x. Oke. Ya, maka persamaan ini kan memberikan informasi bahwa 8pi itu informasi W, kemudian P itu informasi K, kemudian ini informasi amplitudo. Kalau ditanyakan berapa frekuensi, nah, yang A ditanyakan berapa frekuensi, nah, berarti kan dari W kan, W-nya 8pi, W-nya sama dengan 8pi. Nah, rumus W itu kan 2pi kali F ya. Kalau ditanyakan periode ya 2pi per T, 8pi. Sehingga diperoleh frekuensi 8pi per 2pi. Maka diperoleh 4 Hz. Untuk yang B ditanyakan berapa panjang gelombang, itu dari informasi K ya. Bahwa K dari persamaan itu adalah pi, sementara K-nya itu rumusnya adalah 2pi per lambda sama dengan pi. Pi-nya coret, maka diperoleh lambda sama dengan 2. Nah, ini hati-hati ya satuannya. Kalau X dan Y itu cm, maka nanti panjang gelombang juga cm. Jadi ini cm. Ya, selanjutnya ditanyakan berapa V. Ya, itu kan pakai rumus V sama dengan F kali lambda. F-nya 4, lambdanya 2, 8. Ini masih berarti cm per sekon. Oke, paham? Ya, variasi soal yang kedua, silakan. Ini ada gambar, berarti kita bisa mengetahui apa saja ini. 6 cm itu memberikan informasi amplitudo, kemudian 4, jadi ini kita tulis diketahuinya. Diketahui pertama A itu 6 cm. Lihat ini kan simpangan maksimal ya. Kemudian 4 meter ini adalah ini kan ada 2 gelombang kan, berarti ada 2 lambda sama dengan 4 meter, maka ketemu lambdanya 4 per 2 atau 2 meter. Perhatikan satuannya. Kemudian jika jarak P ke Q itu perlu waktu 5 sekon, ini kan 5 sekon itu kan 2 gelombang ya. Berarti T sama dengan 5 sekon, karena 2 gelombang, berarti periode itu sama dengan 5T dibagi banyaknya gelombang 2, 5 per 2. Kalau mau diganti dengan frekuensi, berarti sama dengan 2 per 5. Ini sekon, ini hertz ya. Nah, kalau udah mengetahui besaran ini, maka untuk menentukan persamaan simpangan kan rumusnya YP sama dengan A kali sin omega T min K kali X. Nah, W itu kan ditentukan dari rumus 2pi F. Nah, 2pi F-nya tadi udah diketahui, yaitu 2 per 5 dikalikan 2 per 5, maka diperoleh 4 pi per 5 ya. Ini satuannya rad per sekon. Selanjutnya K itu kan ditentukan dari rumus 2pi per lambda. Oke. Nah, lambdanya tadi informasinya dari sini 4 meter. Lambdanya udah ada 2 meter ya. Jadi ini 2pi dibagi 2, ketemu pi. Nah, kalau udah ketemu W, ketemu K, maka persamaan simpangan, lihat A-nya itu tadi amplitudo kan 6 cm, maka hati-hati satuannya. Dengan demikian diperoleh persamaan simpangan di titik P itu sama dengan 6, ini cm, kalau mau dijadikan ke meter 0,06 sin ya. W-nya itu adalah
4pi per 5 dikalikan T min K-nya itu adalah pi X. Oke. Kalau misalnya yang dikeluarkan itu pi, ya nanti pi-nya dikeluarkan maka jadi 4 per 5 T min X. Tapi kalau dikeluarkan 2pi, pokoknya sesuaikan persamaannya. Berarti kan jadi 2pi, kalau ini dikeluarkan 6 sin 2pi-nya dikeluarkan, berarti jadi 2 per 5 ya, T min ini 2pi, karena ini pi, kalau dikeluarkan 2pi maka di bawah harus ada 2 ya. Nah, ini bentuk persamaan simpangan di titik P. Maka artinya dari besaran-besaran yang ada kita bisa menentukan persamaan simpangan. Demikian, semoga bisa dimengerti. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu di materi fisika yang lain. Terima kasih.